Halo, jumpa kembali di channel saya Alvin Wendy. Di kesempatan kali ini kita akan coba bahas mengenai IHSG selama satu pekan kemarin dari tanggal berapa ya? Sorry, lupa. Dari tanggal 11 Juli sampai tanggal 15 Juli. Dan juga saya akan coba untuk membahas salah satu komoditas dan saham-sahamnya yang beberapa pekan terakhir itu relatif terkoreksi. Bagaimana pembahasannya? Tonton terus sampai akhir. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembahasannya saham-saham yang akan kita bahas untuk video kali ini, saya akan coba untuk membahas view dari IHSG selama satu pekan kemarin itu bagaimana dan proyeksinya untuk satu pekan ke depan itu bagaimana. Nah, oke, di sini IHSG pada penutupan hari Jumat kemarin ditutup dengan pelemahan 0,57% ke level 6.651 teman-teman. Nah, IHSG kemarin itu sempat berada di level 6.686 dan sempat berada di titik tertingginya 6.716 sebelum akhirnya ditutup dengan closing 6.651 dengan candlestick yang di sini teman-teman ada upper shadow atau shadow di bagian atas yang menunjukkan tekanan jual yang menguasai pasar. Nah, dengan dari segi price action yang seperti itu sebenarnya IHSG untuk pekan ke depan atau untuk hari Senin itu masih akan berpotensi untuk melemah teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat dari jangka panjangnya sebenarnya IHSG di sini ada potensi untuk membentuk double top. Nah, di mana top yang pertama itu di sekitar bulan April dan top yang kedua itu sekitar bulan Juni ya kemarin. Awal-awal bulan Juni itu ada top yang kedua. Nah, kalau misalkan nanti IHSG breakdown teman-teman dari level 6.518 atau level 6.500 lah. Nah, saya rasa IHSG akan berpotensi untuk lanjut turun. Nah, dia akan menguji level support barunya di level 6.247 dan ini adalah untuk worst case-nya untuk IHSG. Nah, jadi untuk pekan ke depan bagaimana proyeksinya? Ya, menurut saya IHSG pekan depan akan cenderung untuk terkonsolidasi teman-teman. Mengingat di sini ada resisten yang sangat kuat di level 6.738 dan ada support yang kuat di level 6.518. Nah, IHSG akan bergerak di area situ dan teman-teman perhatikan kalau misalkan nanti IHSG breakdown dari level 6.518, lebih baik teman-teman untuk mengurangi posisi saham di portofolio teman-teman dan lebih banyak cashnya. Nah, gitu. Nah, oke, kita udah bahas IHSG, selanjutnya kita akan coba untuk bahas dari segi komoditas, yaitu komoditas crude palm oil atau CPO. Nah, oke teman-teman, di sini udah nampak saya menggunakan website trading ekonomik. Di sini ada chart dari komoditas CPO dengan denominasi atau mata uang ringgit Malaysia. Nah, teman-teman kemarin waktu komoditi boom itu harga CPO dari bulan April 2020 itu mengalami bullish yang cukup panjang sampai kurang lebih tanggal 20 April 2022 di mana high-nya itu berada di level 7.000. Nah, dan di sini teman-teman perhatikan ada pola double top sehingga ini merupakan salah satu pola konfirmasi yang cukup kuat untuk sebuah tren itu mengalami pembalikan arah menuju bearish. Nah, ternyata emang benar setelah terbentuk pola double top, CPO mengalami penurunan dan sekarang CPO udah turun relatif cukup jauh ya teman-teman ya, dari level 6.900 atau level 7.000 sampai 3.588 dan ini udah turun sekitar 50% kalau misalkan kita tarik dari level tertingginya. Nah, maka nggak heran saham-saham yang ada di sektor ini itu biasanya bergerak relatif mengalami penurunan juga. Nah, untuk CPO sendiri komoditasnya sekarang tuh sebenarnya masih berada di area supportnya di level 3.310. Nah, untuk level support yang kedua itu kita ambil di level 2.737 dan level support yang terakhir menurut saya yaitu di level 2.317. Nah, menurut saya sih untuk CPO kedepannya masih terus menunjukkan penurunan dan kita bisa perhatikan level support yang udah saya sebutkan tadi di awal ya, ketika udah sampai di level support tertentu ya maka biasanya akan ada potensi kedepannya untuk CPO kembali bergerak rebound. Kira-kira apa sih yang menyebabkan CPO komoditas palm oil atau sawit ini mengalami penurunan teman-teman? Nah, penyebabnya itu sebenarnya bisa dari dalam negeri, bisa dari luar negeri. Nah, dari dalam negeri tentunya dengan adanya pembatasan ekspor itu juga mendorong harga CPO itu sekarang terkoreksi. Dan yang kedua dari segi demand
itu ya seperti kita tahu demand untuk CPO sekarang udah mulai melemah. Nah, biasanya saham-saham atau industri CPO atau komoditas CPO akan mengalami bullish ketika ketika bulan-bulan mendekati hari raya di China dan di India, teman-teman. Biasanya di bulan Desember sampai bulan Februari. Nah, sekarang udah naik cukup signifikan, ya akibatnya mengalami penurunan yang cukup tajam juga. Nah, gitu. Nah, untuk proyeksinya bagaimana sih untuk komoditas ini? Ya, saya rasa masih akan terus mengalami koreksi, teman-teman, dan koreksinya itu akan cenderung melemah ketika dia udah sampai di bawah level 3000 atau 3100-an itu udah melemah gitu. Nah, oke, next kita langsung aja melakukan pembahasan saham-saham yang mau kita bahas hari ini. Ada apa aja? Nah, oke, hari ini kita akan coba untuk bahas saham. Yang pertama itu ada saham Astra, terus yang kedua ada saham BBNI, dan yang ketiga itu ada saham di sektor CPO, ada LSIP, AALI, TPLA, dan DSNG. Nah, kita akan langsung ke saham Astra. Oke, baik teman-teman, di sini kita udah berada di saham Astra. Nah, saham Astra kemarin dari Jumat ditutup dengan pelemahan ke level 5.950, melemah sebesar 2,46% dengan value transaksi mencapai 194 miliar rupiah. Adapun foreign kemarin itu mengalami net sell sekitar 2,2 miliar, dan transaksi yang paling banyak terjadi itu berada di level psikologi, yaitu di level 6.000. Nah, kita coba cek untuk broker summary-nya bagaimana untuk saham Astra. Nah, untuk broker summary sendiri untuk di saham Astra ini relatif mengalami distribusi yang cukup besar ya, teman-teman. Dimana di sini ada AKBKZP yang melakukan distribusi yang cukup besar, dan ada YUKZ dan GW yang melakukan akumulasi. Ya, kalau saya sih ini masih big distribusi, teman-teman, walaupun sebenarnya di sini ada YU yang melakukan akumulasi cukup besar. Nah, itu untuk saham Astra masih distribusi, dan langsung aja kita lihat ke chartnya. Oke, saham Astra, teman-teman, setelah dia melakukan penutupan gap di sini, ini dia ada gap di level 5.825 sampai di level 5.975 itu akan ada gitu. Nah, pada hari Kamis atau hari Rabu kemarin tuh saham Astra melakukan penutupan gap, dan di hari Kamisnya dia ada rebound ya, teman-teman ya. Ada rebound, dan di hari Jumat kemarin dia malah terkoreksi kembali. Nah, menurut saya untuk saham Astra, kalau misalnya kita lihat dari segi trennya sekarang itu udah cenderung untuk memasuki fase downtrend, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita menggunakan EMA 50 dan EMA 21, ini EMA 21 udah memotong EMA 50. Nah, biasanya kecenderungannya adalah ketika suatu saham itu EMA 21 memotong EMA 50 ke bawah atau dead cross, itu akan memasuki fase bearish, teman-teman, dan sebaliknya kalau misalkan EMA 21 memotong EMA 50 itu akan memasuki fase bullish. Nah, seperti yang terjadi di tanggal 4 Maret kemarin itu saham Astra mengalami bullish, dan terhitung sejak tanggal 29 Juni kemarin saham Astra ini baru mulai untuk bearish, teman-teman. Nah, supportnya sendiri untuk saham Astra dia berada di level 5.800, dan support yang kedua berada di level 5.450, dan level resistennya untuk saham Astra berada di level 6.103. Nah, strateginya gimana untuk saat ini? Lebih baik untuk kita tinggalkan terlebih dahulu saham-saham yang berada di big cap, teman-teman, yaitu BCA, BBRI, Goto, Astra, dan lain sebagainya yang merupakan 10 atau 6 besar penyusun dari IHSG. Lebih baik kita tinggalkan terlebih dahulu, kita alihkan ke saham-saham yang menurut kita trading jangka pendek itu bisa. Nah, gitu untuk saham Astra kita tinggalkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada saham BBNI, teman-teman. Saham BBNI pada penutupan hari Jumat kemarin berhasil ditutup dengan bergerak stagnan, nggak berubah ya dari awal pembukaan sampai penutupan, di mana dia berada di level 7.275 dengan total nilai transaksi sebesar 337 miliar, dan ASEAN mencatatkan net sale yang cukup gede, teman-teman. Di sini dia ya kurang lebih mencatatkan net sale sebesar 200-an miliar lebih, dan transaksi terjadi kebanyakan di harga 7.350 dengan frekuensi sebesar 996 dan volume 195.000 lot. Nah, sedangkan broker summary-nya di sini untuk saham BBNI relatif melakukan akumulasi justru ya, teman-teman. Di sini ada YO yang akumulasi cukup besar, dan kalau misalnya kita totalkan antara net buy 1 dan 3-nya dengan net buy 1 dan net sell 1 dan 2-nya itu perkiraan masih distribusi, teman-teman. Nah, di sini hanya ada YO aja nih yang cukup kuat sebagai broker yang melakukan akumulasi. Namun kedepannya sih saya rasa untuk saham BBNI masih akan terus didistribusi oleh asing.
Nah, kita cek dari segi teknikal. Nah, dari segi teknikal kurang lebih saham BBNI udah dead cross dari MA21 memotong 50 teman-teman. Kurang lebih pergerakannya itu sama seperti saham Astra kemarin, dan akan kita coba tarik untuk level supportnya. Kita coba hilangin terlebih dahulu EMA-nya biar nggak ribet. Nah, di sini ada support lagi teman-teman di level 6.600 dan ada support lagi di level 7.200 ya teman-teman. Di sini ya gak heran kemarin di hari Kamis itu saham BNI mengalami technical rebound di area support, dan dari Jumatnya justru malah kembali terkoreksi teman-teman. Nah, untuk saham BNI sendiri kedepannya dia masih akan terus melanjutkan penurunan teman-teman, karena ya belum ada support yang cukup kuat ya, walaupun di sini merupakan area resisten klasiknya kalau misalkan kita tanggal 10 Juni kemarin atau Januari kemarin. Namun ini merupakan salah satu level yang belum cukup aman untuk kita mulai entry di saham BBNI. Mengingat dia salah satu penyusun dari IHSG juga. Kedepannya sih saya masih pesimis untuk saham BBNI dan saham perbankan lainnya itu akan kembali bergerak naik teman-teman. Nah, strateginya gimana sih untuk saham BBNI dan lain sebagainya ya, kita tunggu aja ketika nanti udah terkoreksi ke level support yang kuat. Nah, level support yang kuat saham BBNI di mana? Ya kalau menurut saya itu berada di level 6.600 dan di level berapa nih teman-teman? Kita coba lihat ke belakang. Berada di level ya kurang lebih berada di level 5.500-an lah. 6.600 atau 5.500 kita boleh kembali untuk entry di saham BNI gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke industri CPO teman-teman. Yang pertama ada saham LSIP. Oke, saham LSIP kemarin berhasil ditutup dengan pelemahan 1,31% ke level 1130, mirip-mirip teman-teman. Di mana total transaksinya itu value hariannya itu hanya 6,9 triliun dan asing mencatatkan net sell dengan total transaksi atau dengan transaksi yang paling banyak itu berada di level 1140 teman-teman. Nah, kita lihat dari segi broker summary-nya gimana. Dari segi broker summary di sini jelas melakukan distribusi yang cukup banyak, teman-teman. Ada AK, GR dan CS melakukan distribusi, dan di sini ada AZ, YP dan JB yang melakukan sedikit akumulasi. Dari segi teknikal teman-teman ternyata ya mirip seperti Astra dan BBNI tadi. Untuk LSIP ini dia udah dead cross juga MA21 dengan MA50, sehingga kedepannya saham LSIP belum ada indikasi untuk dia bisa kembali naik ya. Dan di sini dia malah justru baru untuk mulai fase bearishnya teman-teman. Nah, oke, kita coba untuk tarik supportnya berada di level mana sih untuk saham BNI itu? Ya, sebentar ya teman-teman. Nah, kita bisa tarik untuk saham LSIP. Support yang pertama itu berada di level 1120, dan level support yang kedua itu berada di level 1040 ya teman-teman. Nah, di sini ada level support yang cukup kuat di level 1040, atau kalau misalkan kita lebih konservatif lagi sebenarnya level support psikologi yaitu level 1000 itu adalah level support yang cukup kuat. Nah, untuk saham LSIP ini strateginya gimana? Ya kita belum bisa ya teman-teman untuk melakukan entry di saham CPO ini karena sentimennya masih belum mendukung untuk kita entry. Dan kebanyakan ini pasar masih dikuasai oleh seller. Nah, mengingat di hari Jumat kemarin saham LSIP juga ditutup dengan pelemahan yang cukup kuat di sini, nggak ada perlawanan sama sekali. Ya saya khawatir untuk kedepannya saham LSIP bisa untuk membentuk lower low yang baru. Ya strateginya sih belum layak lah untuk kita untuk masuk di saham-saham CPO ini. Yang pertama kan hanya LSIP. Nah, saran saya sih kalau misalkan kita memang ingin membeli saham-saham CPO, ya kita tunggu aja di bottomnya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan level supportnya yaitu di level 900, level support yang pertama untuk jarak untuk jangka panjangnya teman-teman ya, dan level support yang kedua itu berada level 700-an sih. Menurut saya LSIP sangat possible banget untuk dia kembali ke level 900 dan level 700. Nah, ketika nanti saham LSIP itu menyentuh ya level 900 atau saham atau 700, nah teman-teman bisa untuk melakukan cicil pembeliannya. Ingat teman-teman, cicil pembelian bukan beli secara langsung. Terus saham yang kedua di sini ada saham AALI teman-teman. Nah, AALI kurang lebih sama seperti LSIP pada penutupan hari Jumat kemarin berhasil atau justru malah ditutup dengan pelemahan 1,92% ke level 8.925, dan di sini total value transaksi hanya 13,9 miliar
dan Asing melakukan net sale yang cukup besar di sini sekitar 3,3 miliar, dan transaksi paling banyak terjadi di harga 9.000 dan di harga 9.075. Dari segi broker summary kita coba cek. Dari segi broker summary di sini jelas melakukan distribusi ya teman-teman, dimana di sini ada ZP, BK dan YP, broker ulung semua di sini, broker yang kuat untuk melakukan akumulasi maupun distribusi. Dan yang melakukan akumulasi hanya GR dan DH dan OD aja. Nah di sini big distribusi banget menurut saya. Dan untuk dari segi teknikalnya kita coba cek. Nah, saham Ali untuk dari segi teknikalnya dia breakdown teman-teman. Dia breakdown dari area supply demand klasik pada bulan 24 November 2021 sampai 11 Februari. Dia breakdown dari level support yang cukup kuat tersebut. Dan di sini MA21 udah memotong MA50 di tanggal 8 Juni kemarin, dan ini merupakan salah satu sinyal yang cukup buruk. Nah, untuk saham Ali ini apalagi di hari Jumat kemarin dia ditutup dengan level pelemahan yang cukup kuat banget ya teman-teman, sama sekali nggak ada perlawanan buyer di sini dari segi candlenya. Dan kita akan coba tarik dari segi supportnya sendiri. Untuk saham Ali dia berada di level berapa? Kita untuk level support yang pertama berada di level 8.700, dan untuk level support yang kedua itu berada di level 8.175, dan di sini kita bisa menggunakan support yang ketiga yaitu berada di level 7.775 sebagai level support yang ketiga. Nah ini sama Ali udah turun jauh juga nih teman-teman. Dari high-nya di sini triple top itu kalau nggak salah, triple top iya benar. Itu udah turun 32%. Nah, apakah tuh udah turun 32% kita layak untuk beli? Tentu belum teman-teman. Mengingat sentimennya masih cukup rawan untuk sama Ali ini bisa untuk melakukan penurunan yang lebih jauh lagi, sehingga teman-teman saya sarankan untuk menghindari terlebih dahulu saham-saham yang berada di sektor CPO. Kalau misalkan pun ingin trading ya tradinglah jangka pendek. Ketika dia berada di area support, teman-teman bisa melakukan spekulasi beli. Level support yang berada di level berapa ya tadi udah saya sebutkan, 8.700, 8.175 dan 775 kalau nggak salah tadi ya teman-teman. Gitu. Oke, saham selanjutnya adalah saham TBLA teman-teman. Di sini saham TBLA kemarin di hari Jumat ditutup pelemahan juga 1,32%. Level 750 melemah sebesar 10 poin dengan value transaksi hanya 690 juta teman-teman. Kurang dari 1 miliar, dan transaksi paling sering terjadi di harga 755. Kita akan coba lihat broker summary-nya. Dan broker summary-nya di sini ada sedikit akumulasi sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan asumsi berapa banyak orang yang akumulasi sama distribusi, di sini cenderung untuk distribusi teman-teman. Walaupun ada PD dan Y yang melakukan akumulasi cukup besar. Tapi secara keseluruhan ini adalah distribusi yang cukup masif menurut saya. Oke, kita langsung aja ke chartnya. Oke, TBLA. Untuk TBLA sendiri dia baru aja breakdown teman-teman dari area supply and demand-nya, dan dia udah breakdown dari tanggal 13 Juli kemarin. Dia baru breakdown teman-teman ya. Untuk TBLA ini cukup menarik menurut saya teman-teman. Ketika semua saham yang lain itu relatif mengalami penguatan, dia justru malah nggak terlalu menguat signifikan teman-teman. Nggak tahu kenapa apa yang terjadi di saham TBLA ini, tapi pergerakan harga sahamnya itu relatif lagging daripada teman-teman yang lain. Dan di sini menurut saya dia baru aja breakdown dan merupakan salah satu kabar yang buruk menurut saya, kurang baik ya. Nah, support untuk saham TBLA dia yang pertama berada di level 718 atau 720, dan untuk level support yang kedua dia berada di level 682, dan level support yang ketiga kita bisa ambil di sini teman-teman di level 621. Nah, untuk kedepannya sendiri saham TBLA masih mempunyai potensial penurunan cukup besar, sekitar ya 16% lagi sih untuk TBLA ini. Nah, sama seperti yang lain, actionnya bagaimana untuk saham TBLA ini ya teman-teman. Kalau misalkan udah punya saham CPO, lebih baik tinggalin terlebih dahulu atau cut loss sebagian, kemudian nanti ambil di level support yang paling bawah teman-teman. Ambil level support yang paling konservatif, karena menurut saya untuk saham-saham yang berada di sektor ini masih belum layak lah untuk kita kembali akumulasi. Nah, untuk saham TBLA level support yang kuat menurut saya berada di level 620. Nah, jadi ketika teman-teman ingin melakukan akumulasi di saham TBLA, teman-teman bisa mengakumulasi kembali di level 621, dan ini cicil beli ya teman-teman gitu.
Nah, oke, saham yang terakhir adalah saham DSNG. Nah, oke, saham DSNG di sini kembali ditutup dengan pelemahan 0,43% ke level 468, di mana total transaksi mencapai 5,1 miliar, dan transaksi yang paling sering terjadi di level 470. Dari segi broker summary di sini teman-teman, untuk saham TBLA ini cenderung ya distribusi juga sih sebenarnya, distribusi karena bayarnya lebih banyak daripada sellernya. Dan di sini seller nomor pertama itu JU, dia jual sebesar 10.000 lot, dan DX jual sebesar 4,9.000 lot. Dan di sini hanya yang melakukan akumulasi itu broker yang kecil ya teman-teman. Dan ada broker yang gede, akumulasinya cuma dikit. Jadi ini relatif distribusi. Dari segi teknikal sebenarnya untuk saham DSNG kurang lebih mirip seperti teman-temannya AALI, TBLA, SSMS dan RSIP. Dia udah dead cross, EMA 21 memotong EMA 50. Nah, di sini masih cukup kuat penurunannya. EMA 50 di sini bisa teman-teman manfaatkan sebagai level dynamic resistant, EMA 21 juga sebenarnya. Dan pergerakan saham TBLA ini, DSNG ini sekarang udah berada di area supportnya sebenarnya teman-teman, yaitu di level support 460-an atau 467, 468 ya teman-teman, untuk level supportnya di saham DSNG. Nah, kita akan coba gambar level supportnya. Oke, 472, dan level support yang ketiga kita bisa ambil di 444 teman-teman, dan level support yang ketiga berada di level, kita bisa ambil di level 400 ya, 400 pas teman-teman. Nah, jadi itu untuk saham DSNG. Sama sih seperti yang lain, dia masih akan berpotensi untuk terus melanjutkan penurunan dan masih akan bearish ya teman-teman. Ingat ya, belum ada sentimen yang cukup positif, belum ada indikasi buat dia melanjutkan atau reversal, dan dari segi sentimen pula juga masih belum kuat ya teman-teman. Walaupun sebenarnya indikator stokastiknya dia udah bergerak di area oversold ya teman-teman, udah banyak yang jual, udah jenuh jual. Namun dari segi price action, dari segi trend line, dari segi sentimen ini belum mendukung untuk saham-saham atau untuk saham DSNG ini dia akan reversal. Jadi ya menurut saya untuk saham DSNG lebih baik cut loss terlebih dahulu. Strateginya gimana sih teman-teman kalau misalkan teman-teman nggak mau cut loss ketika harga sahamnya itu merah? Nah, ini saya contohkan untuk saham DSNG. Kebetulan di sini saya membaca ada sebuah pola teman-teman, bukan pola sih sebenarnya, ada sebuah tren yang menurut saya cukup bisa kita mainkan di sini. Nah, di sini saya coba untuk garis. Nah, ini saya hilangkan terlebih dahulu EMA-nya, dan di sini ada resisten trend line-nya. Oke. Nah, teman-teman kurang lebih bisa gambarkan garis seperti ini. Nah, proyeksi saya untuk saham TBLA, untuk saham DSNG nanti akan turun kurang lebih sampai 440, kemudian akan ada technical rebound. Nah, teman-teman kalau misalkan nggak pengen rugi terlalu jauh ya sebenarnya bisa untuk jual ketika nanti ada technical rebound ya teman-teman. Nah, untuk technical reboundnya nanti ketika nanti dia turun sampai ke level 440, dia akan berpotensi untuk rebound ya kurang lebih sampai di level 464. Nah, teman-teman di sini bisa untuk jual ketika ada kenaikan. Untuk saham-saham yang bearish, untuk saham-saham yang bearish itu adalah strateginya teman-teman. Nah, sebenarnya kita juga bisa trading sebenarnya untuk saham TBLA ini. Ya kayak tadi kurang lebih strateginya kita beli ketika dia berada di support trend line-nya di 440 dan jual ketika nanti dia ada kenaikan ya kurang lebih 460. Untuk trading jangka pendek sebenarnya masih bisa teman-teman, walaupun trennya sedang bearish, namun ya risikonya jadi lebih gede gitu. Nah, oke, mungkin itu aja video kita pada kali ini. Kita tadi udah bahas mengenai IHSG, pergerakan di harga komoditi CPO dan juga harga sahamnya juga. Nah, mungkin itu aja. Semua rekomendasi dari saya bersifat disclaimer on. Teman-teman bisa menyesuaikan kembali dengan profil risiko dan trading plan teman-teman masing-masing. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya.